Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya harap semua dalam kondisi yang sehat walafiat di tengah kondisi negara kita yang sedang ditimpa wabah ini gitu kan. Maka yang paling utama adalah coba kita jaga kondisi ya. Oke, langsung saja untuk pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai interpolasi. Ini lanjutan materi dari metode numerik. Interpolasi. Nah, mungkin sebelumnya sudah tidak asing buat kalian bahwa interpolasi itu seperti apa. Coba kita ulas lagi. Oke, motivasinya kenapa kita akan belajar tentang interpolasi dan kenapa interpolasi ini ada gitu kan di dunia ilmu pengetahuan adalah dalam banyak bidang ya. Di sini kita fokuskan ke teknik dan sains. Itu seringkali seseorang itu memiliki sejumlah titik data. Nah, data ini mungkin bisa didapatkan melalui pengambilan sampel atau eksperimen, di mana data ini mewakili nilai-nilai suatu fungsi dengan jumlah nilai variabel bebas yang terbatas. Artinya data yang kita dapatkan atau seseorang mendapatkan data itu dengan sangat terbatas, itu ada batasannya. Next. Contohnya begini. Mungkin ini sudah tidak asing lagi buat kalian bahwa ini adalah tabel distribusi T-student. Ini sering digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata. Ini adalah contoh datanya ya. Nah, masalahnya dalam data ini kalau kita perhatikan ya, DK-nya ini ya, derajat kebebasan. Saya yakin sudah pada bisa ya cara membacanya. Nah, untuk mencari DK sendiri rumusnya adalah N dikurangi 2. Nah, masalahnya kalau misalkan nih, andaikan kalian melakukan penelitian dengan jumlah sampel itu sebanyak 60 orang, 60 siswa lah gitu, eksperimen di sekolah. Nah, maka DK yang didapatkan adalah 60 dikurangi 2, yaitu 58. Apabila kita lihat dalam tabel itu DK yang ada adalah 1 sampai 30, dari 30 ke 40 loncat 10, 40 ke 60 loncat lagi ya. Oke. Sedangkan yang kita butuhkan adalah DK 58. 58 itu berarti antara 40 dan 60. Nah, disinilah keterbatasan data tadi ya. Jadi di 58 kita tidak tahu nilainya berapa. Ya, untuk berapapun tingkat signifikannya ya. Tidak ada. Jadi kita tidak mendapatkan nilai T yang berpadanan dengan nilai DK sama dengan 58. Dari sinilah makanya sangat penting untuk bisa memahami teknik interpolasi. Next. Nah, interpolasi itu sendiri didefinisikan sebagai atau merupakan metode gitu. Interpolasi itu merupakan metode untuk menghasilkan titik-titik data baru yang berada dalam suatu jangkauan dari suatu data yang diketahui. Jadi dalam jangkauan. Logi apa namanya? Ilustrasinya seperti ini. Misalkan kita punya data nih, X0 Y0 di sini, X1 Y1. Nah, jika kita pengen atau kita ingin mendapatkan nilai data di antaranya, di XN ini berapa sih nilainya gitu ya. Nah, maka kita bisa gunakan teknik interpolasi untuk mendapatkan si nilai data ke XN. Si YN ini kita dapat menggunakan interpolasi. Ya, jadi yang diantaranya yang kita lihat. Nah, beberapa macam interpolasi yang akan kita pelajari.
di apa ya, topik interpolasi ini gitu ya, yaitu interpolasi linear, interpolasi kuadratik, interpolasi Lagrange, dan interpolasi Newton. Untuk pertemuan kali ini kita akan sedikit saja bahas tentang interpolasi linear dan interpolasi kuadratik. Lanjut. Nah, untuk yang pertama interpolasi linear. Nah, ini biasanya digunakan ketika kita ingin mencari data di antara dua data yang diketahui. Jadi yang di antaranya itu yang diketahui cuma dua data. Nah, kita pengen data di antaranya. Kan kalau x0 itu di sini ya, x0 di sini, x1 di sini, kita mau mencari xn-nya itu berapa sih? Nah, kalau interpolasi linear itu pendekatannya itu menggunakan garis lurus. Jadi ilustrasinya dari dua titik ini kita tarik garis seret gitu ya. Nanti si xn kita tinggal petakan aja ya ke garisnya, maka nanti akan didapatkan nilai. Paham ya? Jadi ilustrasinya seperti itu, linear, makanya disebut linear itu jadi menggunakan persamaan linear atau persamaan garis lurus. Nah, ini sebenarnya cukup mudah kalau kita sebagai orang matematik, kita tentu sudah sangat familiar ya, bahwa untuk mendapatkan titik di sini cukup langkah-langkahnya cukup sederhana, yaitu kita tinggal buat persamaan garisnya, kemudian input xn-nya, betul nggak? Maka dapat ya. Nah, jadi formulanya gunakan rumus mencari persamaan garis lurus ya tadi ya. Ada banyak, nanti kalian bisa lihat lagi persamaan garis lurusnya seperti apa aja. Kemudian input xn-nya. Setelah dapat persamaan garis, kita input xn-nya untuk mendapatkan ya. Nah, di sini saya akan gunakan rumus ini ya, yang persamaan garis lurus jika melalui dua titik. Jadi ada ini dua titiknya. Ini yang akan kita gunakan. Nah, selanjutnya dari sini saya akan coba modifikasi, atau kita coba modifikasi ya, dengan cara y1 y0 nya kita pindahkan ke ruas kanan, atau kedua ruas kita kali dengan y1 y0, maka didapat ini y0 nya kita gunakan, maka akan didapatkan y nya ini adalah yn nya. Jadi kalau kita masukkan xn yn ke persamaan ini, maka si x nya berubah jadi xn, y nya jadi yn. Nah, ini adalah nilai interpolasi yang didapatkan. Jadi nanti kalau kalian ingin berpatokan dengan rumus, silahkan gunakan rumus ini. Tapi kalau mau menggunakan pengembangan logika, kalian bisa gunakan persamaan garis lurus logikanya. Lanjut, kita akan bahas contohnya. Nah, dari contoh satu tadi kita akan perkirakan nilai dk 58 ya. Cukuplah kita ambil dua nilai terdekat saja, karena 58 itu di antara 40 dan 60, jadi kita pakai yang 40 sama 60. Di sini 40 dan kita akan gunakan alfanya itu yang dekat itu 0,5 tadi ya. Kita sebutkan. Jadi 40 berpadanan dengan 0,681, 60 berpadanan dengan 0,679. Jadi dalam kasus ini kita bisa asumsikan bahwa koordinatnya itu ini adalah si xn-nya gitu ya. Si x-nya, ini y-nya gitu ya. Tapi kalau dalam kasus ini berarti ini dk-nya, ini t-nya. Oke, kita lanjutkan. Nah, dari tabel diketahui dua titik ya, jadi tadi 40,0,681 dan 60,0,679. Maka untuk 58 itu berapa gitu ya. Nah, itu cukup mudah, tadi kita gunakan rumus saja ya, mudah-mudahan tidak lupa. Logikanya sama ya, pokoknya ini x0 y0 gitu aja ya, ini x1 y1, masukkan ke rumusnya, nanti akan dapat formasi seperti ini dan nilainya seperti ini. Maka kita dapatkan nilai interpolasi untuk dk sama dengan 58 adalah 0,6792. Paham ya? Oke, jadi nanti kalau ada yang tidak mengerti, coba tanyakan tulis di kolom komentar. Lanjut. Yang terakhir kita akan belajar hari ini interpolasi kuadratik informasi. Nah, digunakan ketika ingin mencari data di antara tiga data yang diketahui. Jadi kalau kita punya tiga data, kita pengen mencari satu data di antaranya. Nah, ini bedanya dengan linear. Kalau linear itu hanya melibatkan dua titik data saja.
ya, 2 titik data yang diketahui. Kalau ini 3 data, jadi bisa jadi ini lebih mulus gitu, tingkat errornya mungkin cenderung lebih apa namanya, tingkat errornya lebih kecil lah gitu. Jadi kalau kita punya titik seperti ini, nanti langkahnya adalah kita buat dulu nih, saya hubungkan ke 3 titik tersebut, nanti akan membentuk mirip kurva gitu ya. Nah, maka untuk mendapatkan SN nya kita tinggal padankan. Nah, mungkin ada yang berpikiran bisa nggak menggunakan linear, ya bisa juga dari sini ke sini gitu ya. Maka nanti yang membedakan adalah tingkat errornya ya, antara kuadratik dengan linear, itu yang membedakan errornya. Semakin banyak data yang digunakan, itu mungkin akan semakin, bisa jadi kemungkinan besar semakin baik gitu ya dalam estimasi, karena ini namanya perkiraan ya. Oke, bisa pahami ya. Jadi kalau yang tadi ilustrasinya menggunakan pendekatan garis, kalau ini kurva. Coba kita lihat, jadi langkah-langkahnya ya, langkah-langkahnya itu, pertama kita harus tahu dulu bentuk umum dari persamaan kuadrat seperti ini. Nah, berarti 3 titik data tadi kita masukkan ke bentuk umum. Jadi tugas kita itu adalah menentukan koefisien dari fungsi kuadrat. Jadi kita harus mencari A0 berapa, A1 berapa, A2 berapa untuk mendapatkan fungsi kuadrat. Setelah dapat fungsi kuadrat, nanti kita tinggal masukkan Xn. Bayang ya. Jadi nanti dari sini akan didapatkan SPL3 variabel. Nah, kalian bisa gunakan berbagai metode yang sudah kita pelajari di bab 3. Pilih aja ya salah satu yang paling mudah. Mungkin bisa dekomposisi value atau eliminasi Gauss. Dan yang paling mudah mungkin pakai yang apa? Metode numerik ya, yang iteratif. Itu bisa lebih cepat. Next, kita masuk ke contoh. Contohnya gini. Kita punya 3 nilai untuk fungsi ln ya. Jadi X8 ln X nya itu sekian, X9 ln X nya sekian, X9,5. Kita mau mencari, mengestimasi nilai 9,2 ln 9,2 dengan interpolasi kuadratik. Ini kalau kalian coba hitung ya, nanti kalian coba simulasikan, kalau kita gunakan interpolasi linear, itu cukup 2 data ini sama ini. Nanti nilainya akan sedikit berbeda ketika kita gunakan interpolasi kuadratik ya. Nanti coba kalian cek. Oke, kita fokus ke sini lagi, interpolasi kuadratik. Berarti selanjutnya nilai-nilai ini kita masukkan ke fungsi bentuk umum ya. Ini nilai X, ini nilai Y. Maka akan didapat bentuk SPL nya kayak gini. Yang tadi 8, 9, 9, ini kuadratnya ya. Oke. Nah, nanti dengan cara salah satu metode SPL tadi, kita akan dapatkan A0, A1, A2 nya seperti ini. Bisa. Oke, kalau nggak percaya nanti tinggal dibuktikan saja ya. Bisa pakai Excel lah ya, pakai metode iteratif yang kemarin bahasa yang kita pelajari, itu kayaknya lebih cepat untuk mendapatkan nilai ini. Ini dari sini maka akan didapatkan ini. Ini adalah si fungsi kuadratnya. Nah, setelah dapat fungsi kuadrat, barulah kita cari yang ditanyakan, yaitu ln 9,2. Jadi kita masukkan, dapat deh ya. Jadi dari hasil interpolasi kita dapatkan bahwa ln 9,2 itu sama dengan 2,2192. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk hari ini. Silakan dipahami baik-baik, diskusikan dengan temannya. Apabila ada yang kurang dimengerti, silakan tanyakan di grup di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.